فيه أتانا رسول الله بالدين حقا آتانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nikmat demi nikmat yang dicurahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, majlis dari majlis, taufik daripada taufik, anugerah daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita senantiasa tercurahkan kepada kita sehingga kita selalu hadir, selalu istiqomah untuk hadir di majlis-majlis yang seperti ini. Banyak sekali keberkahan, manfaat daripada duduknya kita di majlis-majlis yang seperti ini. Tapi kadang kita tidak merasakan daripada faedah hissi, faedah yang dirasa oleh jasmani kita dari hadirnya kita di majlis-majlis yang seperti ini. Tapi faedah ma'nawi yang tidak terlihat, tidak dirasakan oleh jasmani kita, tapi yang dirasakan oleh rohani kita begitu besar. Tapi kadang rohani kita masih dalam keadaan sakit sehingga belum merasakan kelezatan-kelezatan daripada hadirnya kita di majlis-majlis yang seperti ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan setiap kita hadir di satu majlis seperti kita menanam satu pohon. Setiap kita hadir kita siram pohon tersebut. Kita tidak rasakan bertambah besar pohon tersebut. Kita belum lihat apa hasil, apa buah, kita belum cicipi buah daripada pohon tersebut. Tapi pasti suatu saat kita akan cicipi buah tersebut. Paling tidak, kata guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah berkata, paling tidak kita akan merasakan, mencicipi buah daripada hadir majlis-majlis seperti ini ketika kita sudah di barzah, ketika kita di padang mahsyar, ketika nanti di akhirat. Itu akan kita rasakan cicipan daripada hasil dari hadirnya kita di majlis-majlis yang seperti ini. Makanya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistiqomahkan kita untuk selalu hadir, mendengarkan ilmu, menambah wawasan, memperbaiki pikiran kita di dalam agama kita. Kemudian kita lanjut mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali menasihati kita di dalam pertemanan yang kemarin. Imam Ghazali sudah menjelaskan apa adab-adab pertemanan, yang mana kaedah dasar di dalam pertemanan yaitu kita bermuamalah, kita berteman kepada orang sebagaimana kita menginginkan orang berteman kepada kita dengannya. Kita bermuamalah dengan seseorang dengan sifat yang mana kita menginginkan orang bermuamalah seperti itu dengan kita. Kita mau orang berbuat baik sama kita, maka kita berteman berbuat baik juga kepada orang. Jadi seperti itu. Yang kita tidak inginkan dari orang kepada kita, maka jangan sekali-sekali kita melakukannya kepada orang lain. Ini kaedah dasar di dalam muamalah, di dalam berteman, di dalam membangun hubungan sesama manusia. Kemudian kata Imam Ghazali, kalau kita tidak mendapatkan teman-teman yang seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, maka persedikitkan di dalam berteman. Kalau berteman dengan mereka yang sifat-sifatnya sudah disebutkan sama Imam Ghazali, perbanyak. Perbanyak berteman dengan orang-orang yang seperti itu, yang sudah sifatnya kita sudah dengarkan di pertemuan-pertemuan lalu. Kalau ada kita mendapatkan orang yang punya sifat seperti itu, perbanyak berteman dengan mereka. Karena berteman dengan mereka akan membahagiakan kita. Faedah kita dapatkan dunia kita, ukhrawi kita, barzakhi kita, dan akhirat kita akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan orang-orang yang seperti itu, kata Imam Ghazali, fa'aglil, persedikitkan, sedikitkan diri kita untuk berteman dengan yang tidak seperti sifat-sifat yang sudah saya sebutkan, sudah Imam Ghazali sebutkan. Fa'idha bulita bihim fi madrasah au jami' au masjid au suq au balad. Tapi kadang kita sudah terlanjur banyak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Banyak kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan, kata Imam Ghazali? Fayajibu an la tastasghir minhum ahad. Wajib atas engkau untuk tidak merendahkan mereka. Lihat nikmatnya berteman dengan orang soleh, berkumpul sama orang soleh.
Mereka tidak pernah sekali-sekali mengajarkan kita untuk merendahkan orang. Berbeda kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik. Mereka mengajarkan kita untuk merendahkan orang soleh. Tapi orang soleh kita duduk, kita ini mendengarkan nasihat dari Imam Ghazali seakan-akan kita duduk berguru kepada Imam Ghazali. Kita mendengarkan seakan-akan beliau langsung ini yang mendengarkan, yang membacakan kepada kita. Ini bukan nasihat dari beliau. Kata beliau, fayajibu, wajib engkau tidak rendahkan mereka. Lihat, nikmat betul kalau kita tahu kemuliaan, kenikmatan berduduk sama orang soleh. Tidak ada orang baik sama orang yang jelek di depan kita, tidak ada kita merendahkan mereka. Tapi kalau kita duduk sama orang yang jelek, Allah, aslah solihin mereka rendahkan. Mereka akan jatuhkan orang yang paling soleh, akan mereka rendahkan, mereka hinakan. Kata Imam Ghazali, fayajibu alla tastasghir minhum ahad. Wajib engkau jangan merendahkan, mengkecilkan, mengkerdilkan dari mereka satu pun. Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka. Kenapa? Karena engkau tidak tahu la'allahu khairun minka. Mungkin dia lebih baik dari engkau. Selama dia masih hidup, tidak ada yang tahu. Innal galab baina yaday rahman yugallibuha kaifa yasha. Hati ini di bawah jemarinya Allah, artinya gampang Allah bolak-balik. Hati ini gampang Allah bolak-balik, kapan saja Allah bisa. Makanya kalau di dalam perkataan para ulama di dalam kitab mereka, kalau saya, kata ulama, kalau saya melihat orang minum khamar, kemudian dia tinggalkan khamarnya, dia lewat terhalang oleh pohon atau tembok seperti ini, lewat muncul di sebelah sini, saya yakini dia wali. Ini perkataan mereka di dalam kitab mereka. Kenapa? Karena mungkin pas dia terhalang oleh pohon, dia taubat di situ, kemudian muncul lagi, saya yakini dia sudah taubat kepada Allah, sudah bersih dari dosa-dosanya. Lihat semua. Kalau kita tidak, dosa kecil kita perbesar dan kita tidak lupakan sama sekali. Jadi nikmat. Jadi sama orang soleh ini, berteman sama mereka ini, merasakan di dalam diri kita bagaimana lagi kalau kita berteman dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dengan mereka begitu nikmat duduk, nyaman duduk sama mereka. Dan ini yang dirasakan. Dan itu yang kebenaran. Jadi wala tanzur ilaihim bi'aini ta'zim lahum fi hali dunyahum wa fatahlik. Karena kita tidak tahu, mungkin dia lebih baik. Kemudian kata Imam Ghazali, wala tanzur ilaihim, jangan kau melihat kepada mereka bi'aini ta'zim, dengan mata pengagungan. Jangan rendahkan, jangan melihat mereka dengan mata pengagungan di dalam dunia mereka. Di dalam kesalahan mereka, kemaksiatan mereka, dunia mereka, jangan kita pandang mereka dengan pandangan pengagungan. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Ya, fid dunya. Di dalam Al-Qur'an Allah bilang, wala tu'jibka amwaluhum. Jangan engkau wahai Muhammad kagum dengan harta mereka dan anak mereka. Sesungguhnya Allah ingin membinasakan mereka dengannya di dunia. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tapi bukan maksudnya Allah Nabi Muhammad. Ini namanya khitabul ummah fi nabiha. Ini di dalam ilmu tafsir dikatakan khitabnya Allah kepada umat melalui nabinya. Yang Allah tegur bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksum. Tapi Allah tegur kita. Kalau jenderal kita sudah ditegur, artinya apa? Sedangkan jenderal kena tegur, apalagi kita. Itu maksudnya. Allah bilang, jangan engkau kagum dengan harta mereka, anak mereka. Allah ingin mengazab mereka dengannya di dunia. Makanya Imam Ghazali bilang, jangan kita rendahkan, jangan kita agungkan mereka. Jadi jangan kita mengagungkan seseorang karena dunianya. Agungkan seseorang karena kedekatannya karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkan mereka karena ketakwaan mereka, kedekatan mereka, kesolehan mereka, kebaikan mereka. Jangan bahkan dibilang man tawadha'a li ganin li ghina dhahaba thulutsa dini. Barang siapa tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya, hilang sepertiga agamanya. Hadis. Ayo, kagum kepada orang kaya karena dia dekat sama Allah,
bukan karena hartanya. Kalau sama orang kaya begini, biar dikasih uang. Hati-hati, dhahaba sulata dini, bukan sabda Rasulullah, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak punya uang, dia tidak mubali, la yubali, tidak dia perhatikan, tidak dia hiraukan. Tapi kalau orang kaya, pusat perhatian timbangan kita bukan harta. Jangan pandangan kita, perhatian kita, timbangan kita materi, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kam min miskin maghbur matrud fil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang miskin berdebu ditolak di pintu-pintu rumah, kalau dia bersumpah, kalau dia memohon kepada Allah pasti langsung Allah ijabahkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang ditolak di pintu-pintu, berdebu, compang-camping, tapi kalau dia meminta sekali saja kepada Allah Subhanahu wa taala abarrah. Pernah suatu saat Rasulullah ingin mengajarkan di dalam berfikir kepada para sahabat. Kata para sahabat, "Oh, kami ini dimenangkan gara-gara fulan. Orang jago, orang hebat, fulan kaya." Kata Rasulullah, "Ud'uni masakinakum, panggil orang-orang yang miskin, yang lemah. Fa innama tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum," kata Rasulullah. Lihat apa Rasulullah bilang, kalian itu ditolong, kalian itu dikasih rezeki karena orang yang miskin di antara kalian. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kita alhamdulillah menang peperangan karena ini, bantu dengan harta ini, dengan kekuatannya." Kata Rasulullah, bukan begitu berpikir. "Utuni du'afaakum," kata Rasulullah, bawa ke sini orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kalian tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum, kalian ditolong dan dikasih rezeki karena mereka, du'afaikum. Berapa banyak orang yang miskin kita kasar sama mereka, kita rendahkan mereka, yang pada hakikatnya kita dapat rezeki gara-gara mereka, akhirnya terputus rezeki kita karena kita rendahkan mereka. Berapa banyak terputus kebaikan Allah kepada dia karena apa? Itu yang tadinya miskin ini, yang dia sebab kita dapat rezeki, sebab kita ditolong melewati dia, kita rendahkan, kita patahkan hatinya, akhirnya terputus kebaikan dari kita. Karena apa? Dia sebab ente putuskan, ya terputus kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Makanya kata Imam Ghazali, wala tandur ilaihim, jangan kita rendahkan dan jangan kita agungkan keduniaan mereka. Jadi patokan di dalam pengagungan, penghormatan bukan duniawi, bukan materi, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungannya, semakin kita agungkan. Semua muslim kita agungkan, semua manusia kita muliakan. Kemudian yang muslim lebih. Karena apa? Muslim punya hubungan la ilaha illallah. Jangan kita tidak, semua manusia kita muliakan, manusia ciptaannya Allah. Yang membuat kita sama orang kafir karena kekufurannya, kemanusiaannya dia kita kehormatan. Muslim lebih kita menghormati karena dia hubungannya saudara sama kita, dan dia punya hubungan la ilaha illallah di dalam dirinya, lebih penghormatan kita. Sehingga kata ulama, sangat fatal kalau ada orang muslim yang paling rendah, itu lebih kita, ada orang kafir yang paling tinggi, orang muslim yang paling rendah, orang kafir yang paling tinggi lebih kita hormati daripada orang muslim yang paling rendah, maka kita belum pandai di dalam Islam kita, belum pandai kita. Timbangan Islam kita masih error. Orang muslim yang paling rendah, dia ada bawa la ilaha illallah, dia lebih tinggi dari seperti itu. Jadi kita harus pandai di dalam memilih timbangan kita bagaimana. Ini timbangan-timbangan semua yang Imam Ghazali ajarkan kita, biar kita tahu bagaimana cara berfikirnya para ulama, metode berfikirnya mereka ini, pemikiran mereka seperti ini, hati mereka seperti ini. Wala tandur ilaihim bi aini ta'zim fi hali dunyahum fatahlik, li'anna ad-dunya saghiratun indallah saghirun ma fiha. Karena dunia ini kecil di mata Allah, kecil apa yang di dalamnya. Dunia kecil di mata Allah, apalagi yang ada di dalamnya. Lau kanatid dunya ta'dil indallahi janaha ba'uda masaka kafir minha
syarbatal ma. Kalau seandainya dunia ini seperti sayap nyamuk, orang kafir tidak minum satu air. Tapi ini orang kafir banyak hartanya. Artinya apa? Tidak ada sama sekali harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ada di dalamnya. Apalagi yang ada di dalamnya. Apalagi yang kita miliki. Makanya ada seorang raja, dia bangun istana yang sangat besar. Dia panggil orang soleh, nasihati saya. Bangun istana, ketika pembukaan istana dia bilang, nasihati saya. Itu orang soleh bilang, engkau ini diberikan dunia yang sangat kecil di mata Allah, yang tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Dan yang Allah berikan dari dunia yang kecil kepada engkau itu sedikit dibandingkan orang-orang dunia yang lain. Dan istanamu ini sedikit daripada hartamu. Jadi sedikit dari sedikit ini dunia. Dunia mata galil, barang yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dunia ini saghir, kecil, jadi kita harus juga memandang dunia itu kecil. Wa mahma 'azuma ahlud dunya fi qalbi faqad sakata min ainillah. Ketika orang-orang dunia besar di matamu, maka seukuran itu kau jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak, dunia di mata Allah kecil. Sebesar apa dunia di matamu, maka sebesar itu juga kau jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa taala. Ambil dari dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Ambil dari dunia. Yang selalu dimaksudkan daripada ulama, dunia itu apa-apa yang jelek darinya. Kalau yang bagus bukan dunia. Harta yang kita sedekahkan itu bukan dunia, itu akhirat namanya. Harta yang kita gunakan untuk menafkahi kedua orang tua kita, keluarga kita, itu bukan dunia, akhirat. Jadi yang dimaksud daripada ulama dunia yang jelek, Nabi yang maksud dunia jelek, artinya apa? Itu dunia yang hina, yang haram, yang syubhat, itu yang dimaksud daripada dunia. Adapun yang halal, yang kau pakai di dalam kebaikan, itu bukan dunia, akhirat. Jadi harta. Makanya ketika Sayyidat Rasulullah, pernah satu saat Rasulullah menyembelih kambing, Rasulullah sedekahkan kambing sisa pahanya. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Dhahabati syah wa baqiyati zira." Kambing habis, hilang, cuma tinggal paha. Kata Rasulullah, bukan. Dhahabati zira wa baqiyati syah. Paha yang hilang, kambingnya masih ada. Paha kita makan hilang, tapi yang kita keluarkan di jalannya Allah, kebaikan itu ada, bukan dunia, akhirat. Jadi seperti itulah Rasulullah ini paling penting, bagaimana kita pola pikirnya. Rasulullah memperbaiki pola pikirnya kita. Makanya Rasulullah, salah satu uslub di dalam mengajarnya Rasulullah bertanya. Salah satu metode di dalam belajar mengajarnya Rasulullah bertanya, selalu bertanya. Apa? Ingin melihat bagaimana berfikirnya sahabatnya. Selalu Rasulullah tanya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Sahabat bertanya, bukan. Artinya salah berfikirnya kalian. Begini loh berfikir. Selalu Rasulullah pakai metode bertanya. Bertanya itu untuk melihat bagaimana kita, pemikirannya kita itu bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana pemikirannya. Kalian tidak tahu bagaimana pemikiran saya kecuali sudah berbicara. Saya tidak tahu pemikiran kalian kecuali kalian sudah berbicara. Kalau kalian belum berbicara, belum ditahu. Makanya ada pernah satu saat datang orang kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini mengajar. Ketika dia sudah tua, dia mengajar, kakinya dia selonjorkan ke depan. Ini orang datang pakai jubah, pakai imamah, datang. Imam Abu Hanifah lihat ada orang pakai jubah, pakai imamah, dia paksa kakinya untuk bengkok, paksa. Karena ini orang penampilannya, tapi belum ditahu isinya. Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang puasa. Puasa itu dari terbit matahari sampai terbenam. Orang itu bertanya, "Ya Imam, bagaimana kalau matahari tidak terbenam-terbenam?" "Kalau begitu saya kasih lurus kaki," kata Imam Abu Hanifah. Artinya kau bodoh. Kau tahu waktu tidak terbenam kiamat sudah habis. Kata Imam Abu Hanifah, "Ana lil Abu Hanifah." Sekarang kelihatan dia isinya. Isinya kok kosong.
Kata dia, bagaimana kalau tidak terbenam? Kata Imam Faqad ana lil Abi Hanifah an yajurra rijl. Sekarang waktunya Abu Hanifah mengulurkan kembali kakinya, kata dia bilang. Rupanya penampilannya. Jadi itu Rasulullah selalu di dalam metode mengajar, Rasulullah bertanya untuk melihat bagaimana pemikiran. Jadi inti penting daripada diutusnya Rasulullah ini selalu memperbaiki pikiran kita, karena yang mengontrol kita pikiran. Kalau kita pikiran kita jelek, sudah kita akan jelek. Kenapa? Kalau kita su'zon sama orang. Makanya Rasulullah bilang tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia. Kalau kita berpikir buruk sama orang, su'zon. Orang masuk, kita bilang dia ini pencuri. Sudah pikir pencuri. Tiba-tiba tiap dia mendekat, dia bilang habis, HP ku di samping semua dia curi. Kita lagi sholat, sudah tidak, aduh tambah dekat dia. Karena apa? Gerak-geriknya itu kita bangun atas dasar pikiran kita. Makanya ini majelis ini perbaiki pikiran kita. Jangan salah di dalam berpikir. Jangan serahkan pikiran kita sama orang kafir, orang munafik. Jangan serahkan pikiran kita sama media sosial. Serahkan akal kita sama Allah, sama Rasulnya, sama para ulama, sehingga kita tahu bagaimana menjalankan kehidupan. Kalau pikiran sudah jelek, sudah. Makanya Rasulullah bilang tidak ada yang lebih baik daripada itu. Husnudzon, prasangka baik, berpikir baik kepada Allah, berpikir baik kepada manusia. Dua yang lebih, tidak ada yang lebih buruk. Berpikir buruk kepada Allah, berpikir buruk kepada manusia, sudah. Artinya kalau pikiran sudah salah, sudah. Ente mau baik sama dia, di depan, ini pura-pura dia ini. Pura-pura. Dia sholat di sampingmu, pura-pura lagi, maling pura-pura bersolat ini. Karena apa? Kita sudah bangun atas pikiran kita. Kita dikontrol oleh pikiran kita. Lihat bagaimana kita duduk sama Imam Ghazali, kita mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali agar diajarkan kita bagaimana berpikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki hati kita. Allahumma dahir qulubana saffi saraina ighfir lana warhamna wanzur ilaina tub alaina taubatan nasu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Tidak ada salam. Satu jam. Ya, just Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيننا وبين المقام الصديقية الكبرى وخليفة العظمى والفتح المطلق والوصول المحقق والعلم اليقين وعينه وحقه والدراية الشاملة لجميع العلوم التي لا يبقى معها جهل بشيء منها أبدا وبثها ونشرها والعمر الطويل والعطاء الجزيل والحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang pilihan, menjadikan kita hamba-hamba yang dipilih untuk hadir di dalam majlis yang mulia, di dalam majlis yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam majlis tersebut disebutkan nama kekasih Allah, disebutkan nama yang mulia. Tidaklah nama ini bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat sungguh sangat besar, nikmat yang agung,
orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mulia, untuk duduk di dalam majlis. Berapa banyak dari mereka, walaupun mereka tidak memiliki keinginan untuk keluar daripada majlis al-khairat, untuk keluar daripada masjid al-khairat, bukan berarti itu bukan kehendak dari Allah, bahwa ketahuilah bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berdiri ketika mahlul qiyam, setelah mahlul qiyam mereka tidak ingin mendengarkan daripada ilmu, ingin mendengarkan daripada faedah, ingin mendengarkan daripada manfaat, ingin mendengarkan dari pelajaran yang dibawakan oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi. Ini perkataan Al-Imam Ghazali. Ini perkataan imam yang besar. Seandainya jika Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi ada di sini, seandainya jika Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Habsyi ada di sini, seandainya jika Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri hadir melihat daripada keadaan kaum muslimin, apa yang akan beliau katakan? Apakah wajah kita tidak malu? Apakah perangai kita dilihat mereka tidak malu? Bagaimana jika yaumil qiyamah kelak Nabi Muhammad melihat kita penuh dengan dosa, Nabi Muhammad melihat kita penuh dengan kemaksiatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak ingin memandang kita, wa iyadzubillah. Maka pada bulan Maulid, pada bulan yang mulia, pada bulan yang mulia berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hadirkan hati kita, hadirkan jasad kita, mengenang daripada kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, walaupun kita tidak melihat Nabi Muhammad, walaupun mata kita belum diridhoi oleh Allah untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad, akan tetapi tanamkan di hati kita bahwa kita nanti kelak akan bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketika ayahanda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Aminah, ketika Sayyidatuna Aminah melahirkan, mengandung 2 bulan, ayahanda Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian tinggallah Sayyidatuna Aminah menjadi seorang janda yang tinggal di tempat mertua. Sayyidatuna Aminah sendirian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan daripada jasad yang melahirkan sosok yang mulia, yang dimana tubuh tersebut adalah jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aminah sudah 9 bulan, perutnya sudah mulai membesar. Di kota Mekah beliau tinggal bersama mertuanya. Sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua alam menyambut akan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan orang-orang Mekah saat itu berdatangan kepada Abdul Muttalib daripada kakek Sayyiduna Muhammad. Orang kafir Mekah mengatakan, "Ya Abu Talib, ayolah kita pergi ke Ka'bah untuk melakukan pesta. Ketahuilah ya Abu Talib, bahwa kita tidak pernah merasakan keindahan alam seperti ini." Akhirnya semua orang Mekah berkumpul di tengah Ka'bah.
mereka berpesta, mereka menganggap bahwa itu adalah hari raya. Tinggallah Sayyidatuna Aminah sendirian di rumah. Ketika perut sudah mulai membesar, beliau merasakan daripada rasa bahwa anak tersebut ingin keluar. Tidak ada yang menemani daripada Sayyidatuna Aminah. Beliau melihat ke kiri, tidak ada siapapun. Beliau melihat ke kanan, tidak ada seorang pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim daripada 2 bidadari. Datanglah bidadari tersebut, lalu ditanyakan oleh Sayyidatuna Aminah, siapa engkau? Sayyidatuna Aminah menanyakan 2 orang tersebut, lalu ditanyakan. Lalu orang tersebut mengatakan, aku adalah Asiyah. Yang satu lagi mengatakan, aku adalah Maryam. Lalu siapa di belakangmu? Mereka mengatakan, ini adalah bidadari untuk membantu daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian datang seekor burung, 2 ekor burung, yang satu membawa ceret, yang satu membawa kain berwarna hijau. Lalu burung tersebut berubah menjadi seorang laki-laki, menjadi sosok seorang pria. Ditanyakan, siapa engkau? Lalu orang tersebut mengatakan, aku adalah malaikat Jibril, dan ini adalah malaikat Israfil. Lalu kemudian malaikat Jibril membawakan ceret, malaikat yang satunya membawakan daripada kain sutra. Lalu mereka semua mengatakan daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Makanya di dalam maulid dikatakan, wa alsinatul malaikatu bitakbir lil alamina ta'id. Subhanallah walhamdulillah, ini adalah detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika kita mahlul qiyam, kita dianjurkan berdiri. Bagaimana kita menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyirami daripada tempat keluar baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar dari tempat yang hina. Nabi Muhammad keluar dari tempat yang mulia, yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ukhruj ayyuhal abdur, ukhruj ayyuhal ibadillah. Keluarlah wahai hamba Allah, keluarlah wahai hamba Rahman. Lalu keluarlah baginda Nabi Muhammad, jasadnya dalam keadaan bersujud, tangannya bersyahadat, seakan-akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah wahai muslimin, tidak ada suatu kejadian kelahiran semulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu digendonglah Sayyidina Muhammad dengan ibunya Sayyidatuna Aminah. Maka sosok seseorang yang pertama kali mencintai Nabi Muhammad adalah ibunda, yaitu Sayyidatuna Aminah. Lalu hilang Sayyidina Muhammad, hilang dari pelukan Sayyidah Aminah. Malaikat Jibril membawa Sayyidina Muhammad untuk memperkenalkan daripada sosok yang mulia. Sayyidah Aminah kebingungan, mana Nabi Muhammad. Tatkala sudah hilang, kemudian datang kembali. Lalu Sayyidah Aminah tambah memeluk erat jasad Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah mengatakan, wallahi, saya merasakan bahwa semua daripada ciptaan Allah mendekat, akan memelukku bagaimana mereka ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah kelahiran sosok yang termulia. Bagaimana sebelum kelahiran Nabi Muhammad, setiap malam Sayyidatuna Aminah didatangi tiap malam oleh para nabi. Sayyidatuna Aminah tiap hari, tiap malam didatangi dengan mimpi para nabi.
Setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa memberikan kabar kepada Sayyidatuna Aminah, ketahuilah wahai Aminah, engkau akan melahirkan sosok daripada nabi dan rasul. Kami mengamanati daripada nama sosok tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, beliau pergi dengan ibunda berziarah kepada ayahnya. Setelah dari Madinah, di tengah perjalanan, Sayyidatuna Aminah memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah dalam keadaan sakit, lalu mengatakan syair, burika fikallahi ya gulami, ya ibnalladhi min haumatil himami. Beliau mengatakan, wahai anakku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana engkau telah terselamatkan dari panah kematian. Kemudian beliau mengatakan daripada syairnya, in sahha ma absartu fil manami fa antal mab'utsun ilal anami. Jika betul yang aku lihat di dalam mimpiku, engkau adalah sosok yang akan menjadi pemimpin para umat. Engkau adalah sosok yang akan menjadi para rasul. Engkau adalah sosok yang membawa daripada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kullu mayyitun wa kullu hayyin mayyit. Setiap yang hidup semuanya akan mati. Wa kullu jadidun bal. Setiap yang baru pasti akan asing. Wa kullu jadidun bal. Kemudian beliau mengatakan, taraktu fikum khaira. Aku tinggalkan kepada kalian sosok orang yang baik. Wa waladtu tuhra. Aku melahirkan daripada sosok yang suci. Kemudian beliau meninggal dunia sambil memanjang wajah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Tidaklah kita selalu mengeluh, tidaklah kita selalu merisau dengan keadaan kita, akan tetapi lihat bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah sosok panutan, beliau adalah suri tauladan, beliau adalah sosok yang pantas kita jadikan pemimpin. Tidak ada pemimpin yang lebih pantas daripada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada pemimpin yang termulia, lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada hari ini semua dipandang oleh Allah. Para orang-orang saleh, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menyaksikan bahawa kita adalah hamba-hamba Allah, bahawa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, bahawa kita adalah orang-orang yang bakal mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.
اللهم صل واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد والرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابة البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين إجابه إجابة معجلة وهو العاب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولحل مع سهولة أخلاق حيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوية من البرية ومن نشر طبه تتعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه وأوصاف العز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبسط كلامه في التدوين ما أفته العلم من وقائع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم فحسنا مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الدين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم عليه وسلم أن يجعل سائل فيه محجورا وفعل فعل محمودا آمين. ويكتب عمل في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة بالصفات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى